Men, selamat datang channel Suka Nyetir. Nih, gua udah sampai Semarang. Jadi gua mau bikin konten POV. Tadinya mau bikin dari Jakarta sampai ke Semarang gitu ya. Cuma kayaknya tolnya kurang asik gitu, menurut gua gitu. Jadi kita bakal dari Semarang, kita bakal ke Surabaya. Nah, gua habis nginep di hotel ini tuh. Jadi kita udah prepare sekarang. Nah, kita mau jalan. Mungkin mau makan dulu. Nah, nih kita pakai Nissan March aja yang kecil-kecil ya kan, enak nyelip-nyelipnya. Lagian nggak ada spare mobil lain juga sih. Nah, ini yang waktu itu kita review Brio CBU, sama ini kita pakai, kita punya. Oke, perlengkapan udah banyak. Jadi paling kita mau pergi makan dulu. Habis itu kita baru POV di tol ya. Tolnya berarti Semarang Batang Salatiga kalau nggak salah ya. Nih, lumayan ya, muatnya banyak ya. Ini koper gede banget, muat. Terus ya gini-ginian lah. Udah, kita isinya berempat, satu mobil. Di sini isinya berempat di mobil gua. Di mobil yang ini isinya berlima orangnya. Ya, so ikutin aja. Oke, let's go, kita langsung jalan. Men, nah kita udah sampai ini di Semarang arah Surabaya. Lo lihat ya, tolnya bagus men. Cuma ini ya kita sharing aja ya. Sebenarnya ini kecepatannya tuh nggak boleh lebih dari 80. Kalau lihat dari apa namanya, tanda-tandanya gitu. Cuma kayaknya rata-rata orang semua di atas 80. Ya udah, kita ikutin aja ya kan. Cuma ya gini men, mobil-mobil kalau mau lewat sini menurut gue lebih enak kalau mobilnya original bawaan pabriknya. Kaki-kaki itu nggak di fitting, velg nggak digede-gedein, itu lebih enak. Jadi mobilnya tuh lebih stabil. Dan ini tolnya kan babi-bampi ya, gerejek-gerejek gitu. Jadi ya pinggang lu jadi nggak sakit juga. Kebetulan kan mobil gue ini Nissan March yang XS. Nah, ini tuh bantingannya termasuk yang soft menurut gue. Jadi ya enak aja gitu, nggak, penumpang tuh nggak capek gitu perjalanan jauh. Dari kemarin sampai sekarang kan, kemarin Cipali juga parah gitu ya. Nah kalau ini sih nggak parah sih, nggak ada putusan-putusan yang membahayakan kayak di Cipali. Cuma ya gitu, dia jalannya beton. Tuh, asik ya. Ini nyetir normal aja sih, cuma gue mainan RPM aja supaya tenaganya ngisi terus. Jadi mobilnya tuh nggak lemot. Ya yang penting itu sih, mau mobil lo matic atau manual ya lu sesuaiin gigi lo aja. Jadi tanjakan lo dapat tenaganya, turunan lo bisa ngirit bensin gitu. Dan posisi tangan juga balik lagi tetap jam 3 jam 9. Kalau misalnya kirinya nggak bisa di jam 3, ya seenggaknya di tangan kanannya itu tetap di jam 9. Jadi lo bisa koreksi setir dengan benar dan baik gitu. Karena di jalanan luar kota kita itu nggak tahu, nggak hafal gitu ya medannya, ntar ada apa gitu ya, kita nggak hafal. Jadi ya kita bisa antisipasi lebih bagus, lebih baik lagi gitu. Kemarin tuh gue dari Jakarta ke Surabaya tuh bensin gue kira-kira 1 liter 17 kilo. Terus keliling-keliling di Semarang sedikit, turun 1 liter 15 kilo, apalagi ketemu tanjakan-tanjakan gini, sekarang 1 liter 15, berapa kilo gitu. Termasuk irit sih, nggak boros-boros banget. Total baru 2 kali isi bensin, tapi bensin kedua ini masih penuh. Tankinya kan juga 41 liter, enak sih. Jadi lumayan irit, bisa buat isi bensin, bisa buat makan gitu ya. Isi bensinnya itu, isi bensinnya bisa buat makan, bisa buat yang lain ya kan? Yang penting stay safe aja pokoknya. Lampu sen tuh selalu main kalau mau pindah jalur gitu. Terus lu lihat sejauh mungkin ada apa gitu, jadi lu bisa antisipasi gitu. Dan kalau misalnya ada rem-rem mendadak, ya lu mesti hafal sih, lu punya lampu hazard tuh ada di mana. Jadi bisa apa namanya, ngasih sinyal ke yang belakang kalau kita tuh lagi ngeremnya cukup keras gitu. Tetap perhatiin spion-spion kalau mau pindah-pindah jalur gitu ya. Dan ini kita udah masuk Salatiga nih.
Rest areanya bakal ada yang bagus sih, beberapa sih. Kalau nggak salah ada dua deh yang bagus rest areanya. Bentar kita perhatiin. Oke, kiri lebih cepat. Ya gue nyetirnya nyantai sih, nggak terlalu kenceng-kenceng karena bawa keluarga, ya kan. Apa kenceng aja. Jadi nyetirnya nggak kenceng-kenceng gitu. Yang penting tenaganya keisi di semuanya. Ini kamera gue miring nggak sih? Miring. Miring dikit ya. Overall sih, kalau dari Jawa Tengah ke arah Jawa Timur tuh tolnya lebih bagus. Ngerasanya tuh bangunannya tuh lebih bagus gitu. Lebih nggak sebahaya kalau kayak di tol Cipali sampai Jawa Tengah gitu ya. Ini tuh relatif lebih, kualitasnya lebih bagus jauh lah. Jadi ya nggak terlalu takut gitu. Cuma yang ngeri itu faktor alamnya. Kalau misalnya kita nggak sigap gitu, bukan karena jalanannya tiba-tiba kenapa terus lu jadi kecelakaan atau apa, enggak sih, tapi lebih ke faktor alam, mungkin angin samping gitu. Terus jalanannya naik turun yang kalau misalnya memang mobil lu nggak sehat itu bisa ada trouble gitu. Tadi gue udah ketemu berapa kali sebelum gue recording tuh ada yang trouble mobilnya gitu. Udah pada minggir-minggir di kiri. Ini rest area lagi. Ini yang bagus bukan ya? Kalau ada rest area bagus sih gue mau berhenti nih, man. Ini bukan ya? Iya nih 456 nih kayaknya nih. Oh bukan ya? Yang bisa nyebrang deh. Ada rest area itu yang bisa nyebrang, men. Rest area kiri sama kanan. Terus bentuknya kayak mall gitu. Kayak bandara sih, bandara Soekarno-Hatta yang pertama gitu, terminal pertama tuh vibesnya kayak gitu. Bener ini. Oke, kita minggir. Nah men, kita minggir men. Ini rest areanya bagus banget men. Luas sih ini, tapi nggak, maksudnya rame sih rame, cuma enggak sih, nggak separah. Tuh bagus ya. Nyebrang men. Cuma ini doang yang rest areanya bisa nyebrang. Oke men, gue masuk ke rest area dulu, ntar lanjut lagi. Oke men, nggak jadi men, kita ke rest area tadi. Terlalu macet, stuck. Cuma ini view-nya bagus kan, gunung-gunungnya men. Lu bisa lihat gak sih? View-nya ini bagus banget. Kalau nggak bisa lihat ya udah lalu kesini aja lah. Pokoknya intinya ini bagus sih. Maksudnya kayak kita nyetir nyantai gitu ya di sini ya, lihat hijau-hijau gitu, nggak, bukan yang tol semuanya kanan kiri cor-coran semua. Ada gunung, ada apa, bagus sih. Ini indah sih. Jadi nyetirnya harusnya di sini memang nggak ngebut men. Kita nikmatin view-nya. Kayaknya langit tuh, awan tuh deket banget men. Gokil ya. Keren sih. Kita sih nyetirnya nyantai-nyantai. Ini kemana Bi? Lurus ya? Lurus. Nggak tahu. Ini. Masih lurus terus kan? Sering-sering aja main di sini tuh, main overdrive. Masukin gigi 2 kalau misalnya memang tenaganya kurang gitu. Nggak usah takut bensin boros. Karena nanti habis tanjakan itu pasti ada turunan. Itu pasti waktunya lu buat hemat bensin. Gitu. Indah sih ini view-nya. Oh itu kamu rekam ya? Gue sambil ngobrol ya men, soalnya gue kan sama keluarga. Jadi saudara gue sambil rekam juga gitu. Ini karena view-nya bagus.
Tuh ada yang minggir lagi men. Jadi ini kayak lebih yang tolnya tuh ya faktor alam sih, lebih faktor alam yang bikin mobil tuh berat kerjanya sih. Nggak mungkin bisa kenceng-kenceng banget di sini sih, cuma medannya berat. Itu aja. Cuma buat ukuran jalan tol yang cor-coran gitu ya, yang beton begini ya, ini termaksud halus banget sih. Cuma kemarin gua sama Mas Malik kan ke Surabaya kan nyari mobil, sempat lewatin sini tuh. Ini kalau karena dia udah ganti kaki-kakinya, dia udah fitting, maksudnya ganti velg sih, itu tuh pentulannya luar biasa. Kalau ini sih gua santai sih, ini nggak sakit, nggak apa, cenderung rata sih. Padat sih, ini padat jalan tolnya, cuma rame gitu ya, cuma bukan yang padat sampai macet stuck. Ada beberapa kita ketahan sedikit-sedikit aja tuh, yang penting jangan lewat bahu jalur bro, bahaya. Kita tinggal kontrol rem aja. Kalau tadi kita perlu masuk overdrive, masuk gigi 2, pasti tanjakan-tanjakan berat. Kalau sekarang di sini ya enggak, lu tinggal kontrol rem aja. Yang penting remnya tipis-tipis aja, jangan lu kenceng terus habis itu tiba-tiba ngeremnya kenceng juga gitu. Itu rem lu kan bakal panas banget. Tapi kalau lu tipis lepas, jadi rem belum panas sudah kena angin lagi, rem belum panas sudah kena angin lagi, nggak blong rem lu gitu. Ya men ya. Nah, ini udah waktunya gue hemat bensin nih, nggak gue gas nih men. Parah sih, tolnya bagus ini. Tuh gila, sawahnya deket kan Dik, yang kemarin aku bilang. Kemarin kuning-kuning pas aku pergi. Ini bener-bener deket banget. Dua kali di jam merah. Jam merah ya? Nah iya, itu benar. Tuh kuning-kuning tuh padinya. Hah? Iya, karena ini dataran tinggi. Performance di sini enak kali ya. Cuma jauh banget dari Jakarta. Cuma ini tolnya bener-bener bagus sih. Bakal lebih berani gitu dibanding gua tes di Cipularang. Rasa-rasanya vibesnya mirip-mirip Cipularang juga sih. Cuma view-nya tuh jauh lebih bagus. Terus kualitas jalanannya juga bagus banget gitu. Nanti kalau nggak salah yang Salatiga ke udah dekat-dekat Surabaya itu baru belahannya tajam lagi. Mau tuh beberapa mobil men pinggir kiri, lihat kan. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal yang sama ya. Tapi ini sehat sih mobil bang. Mainan giginya, mainan RPM-nya kita bisa ngatur. Enak sih kita punya, jadi nggak lambat. Gue punya AC tuh tinggi banget loh.
pakai AC-nya. Nggak dikurang-kurangin ke 1, nggak. Pokoknya gue fullin aja AC biar penumpang nyaman gitu kan. Tapi mobilnya tetap bisa nanjak dengan nyaman, dengan enak gitu. Selama kita bisa atur apa ya, bisa komunikasi gitu sama mesinnya dengan kita lihat RPM di berapa kita bisa sesuaiin terus yang tepatnya di berapa tuh. Mobil kita sebenarnya nggak mungkin lemot, kecuali mobil lo nggak sehat ya. Masih berapa kilo lagi nih? Dekat guys, sudah dekat. Udah dekat guys, 280 kilo lagi. Perjalanan menuju Surabaya masih 280 kilo. Ya, 1 kali ke Bandung, pulang ke Bogor lah ya. Kenapa? Jogja 8 jam. Beda dikit Surabaya, Jogja. Nah, ini Semarang. Kalau kita kan arahnya dari sini ke sini. Kalau Semarang ke Jogja nyebrang. Ya. Nah, kita masih lurus lagi nih Surabaya. Tapi kalau dari Jakarta ke Jogja sama aja, mirip-mirip sama Jakarta ke Surabaya. Karena ke Semarang terus ke kanan ke bawah kan. Oh iya. Sama aja. Bedanya kalau ke Jogja ke kanan ini lurus. Nah, ini lurus. Kalau di peta begitu. Wow, padat guys. Bantu. Yang bener-bener naik turun banget sih ini. Cuma karena gue dari map gitu ya, kan enak gue shiftingannya semuanya LED. Kalau bawaan standar kita nggak mainin gigi gitu ya, LED gitu ya. Jadi kalau di tanjakan-tanjakan ini di kecepatan nanggung, kalau misalnya mobilnya nggak di remap tuh ada kecepatan nanggungnya, nah hilang di situ. Jadi kecepatan nanggungnya di bawahnya lagi. Jadi di medan-medan begini remapannya nih ngepas gitu, pas banget sesuai. Jangan kayak gitu ya kakak, itu bahaya kakak. Nyantai-nyantai aja, kalau mau nyusulnya tetap jaga jarak gitu. Cepat boleh sih, tapi jangan gegabah seradak seruduk gitu. Ya kalau kecelakaan gitu ya, yang rugi kan lu dan keluarga lu. Terus yang rugi gua juga karena gua kejebak macet gara-gara lu. Antrian sampai berapa kilometer gitu kan, gara-gara nungguin lo doang kecelakaan, ya kan. Jadi mengganggu pengguna jalan lain juga. Nyantai-nyantai aja. Ngebelah bukit, ngebelah gunung ini sebenarnya. Dinamain lagi semuanya. Kenapa? Dinamain. Semua nama jembatannya dinamain nih. Kalau lihat dari Google Maps kayak gimana ya bentuknya ini ya? Berarti bener-bener bukit kita gitu ya tengahnya. Oh, dasarnya masih jauh. Nggak tahu, mesti lihat di Google Maps. Lihat rest area. Iya, mau pipis. Oh bentar ya. Kayaknya harusnya nggak jauh lagi kok. Ada kan berapa kilo lagi tuh? Yang sebelah kiri, jangan sebelah kanan. 40 km 487. 487 bentar ya nih ya Vio. Bentar ya. 487
Alhamdulillah. Ya, paling 5 menit. Ini cuma gitu men, rest areanya tuh padat-padat semua. Jadi biasanya kalau kita di tol tiba-tiba melambat atau itu apa ada padat gitu jalanannya, itu gara-gara orang semua mau ke rest area. Banyak banget rest areanya tuh nggak nampung sih. Rest areanya tuh terlalu kecil buat menghadapi mudik begini. Justru macetnya gara-gara rest area. Delapan 8 menit. menit. Itu apa sih di belakang letak-letak ada apa ya? Oh, koper. Boyolali. Ih, gila ini kabelnya pendek banget. Nah, ini udah mulai turunan terus nih, men. Pokoknya lu yang penting jaga jarak aja, jaga jarak aman. Jadi kalau lu bisa jaga jarak, lu punya timing tuh buat lihat lebih jauh mobil-mobil tuh di depan-depan itu bergeraknya gimana gitu, kecepatannya segimana, ada yang rem mendadak apa enggak gitu, lu tuh bisa lihat. Jadi lu bisa ambil keputusan lalu mau kecepatannya segimana, perlu ngurangin kah atau nggak perlu kurangin kecepatan gitu, lu bisa memutuskan tuh. Banyak yang tuh dari Rocky tadi yang di belakang kita yang nyusul kita, dia agresif banget men. Rest area 487 itu. Kita mau berhenti lagi di Medan Area 487. Wih, cakep juga tuh Kijang. Repaint ini. Dikasih fender-fender gitu lagi. Bawaan normal aja udah keras, gimana velgnya digituin ya? Keras banget itu di dalam. Sekarang 4 berapa? 483. Kayaknya sih memang di rest area ini mau nggak mau berhenti sih. Soalnya di sini nggak ada lagi rest area.
kelihatan nggak nih di sini berapa menit nih durasi? Yang kiri apa yang tengah? Yang tengah yang merah 15 menit ya. 15 menit ya? Kayaknya ya. Kalau aku nggak kelihatan kedekatan. 15 atau 18 atau 19 sih. Nah, ini kayak bis-bis gini men, di kanan men. Kacau nggak tuh kita ketutupan. Jangan padat dong. Oke men, sekian dulu vlog dari gua. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Kita udah jalan-jalan di tol Trans Jawa, Pemalang, Semarang, Semarang, Batang, menuju ke Salatiga, menuju ke Surabaya gitu. Ya tolnya sih bagus sih, indah sih. Kapan-kapan lu cobain men, kalau belum pernah kesini. Oke, bye bye.